يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اللهم صل والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المنقطعة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يكلم قط طه مطلقا أبدا وما تشاء فأثلى في مدى الزمن يا رب بالمصطفى واغفر لنا وقلبه لم ينام والعين قد ناست ولا يرى أثر منه في علني يا رب بالمصطفى واغفر لنا الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفرض صيامه وضعف لصائمه الأجور وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المأثور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه رواه البخاري ومسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المصنف رحمه تعالى في هذه التأليف المنه الثانية على وسط المقبولية لسيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد عبد الحسن إبراهيم المقبولي وصاحب هذه الإجازة تأليف كي الحاج شيخنا عبد الحميد السوهاري الهداية البنتن ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هادين مهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نسألك الصحة والسلامة والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة في بركة يوم الكتاب وهذه التعليم ولهذه إلى نفسي وقلبي وروحي وجسدي خصوصا في حاضر وإلى أرواح والوالدين ولمشايخنا ولمن حقا بالغفر من أمنا ومن جدنا جداتنا وجميع مشايخنا وجميع سلسلات الجهاد أبي أمي اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
wa ala alihi washabihi azwaji dzurriyyati wa ahli baitil kiram li ridwanillahi ta'ala syunillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina taqabbal minna. Hadirin muslimin zakirin zakirat rahimakumullah. Insyaallah yang sama hadir dimuliakan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap kalimat bismillah mengawali segala perkara, kita senantiasa puji dan puja hanya teruntuk baginya Allah sang pencipta dan penguasa alam semesta. Allah adalah muara segala damba dan tambatan semua pinta. Allahu Samad, Allahu Rabbi, Tuhan kita yang dengan firman-Nya tersikap kabut gurita dan darinya terpancar kebenaran ayat-ayatnya. Begitu pula dengan karunia nikmat yang telah dihantarkan kepada kita, sehingga pada malam ke-13 ini kita masih dengan kekuatan iman Islam dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita, rutinitas wabil khusus dengan hadir di majlis yang mulia ini, yaitu dengan niat thalabul ilm. Semoga harapan dan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala majlis yang mulia menjadi asbab turunnya rahmah maghfirah, diberikan jalan kemudahan, selamat lahir dan batin dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa terhatur kepada kehariban kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam rahmat pula tercurah kepada para keluarga beliau, sahabat tabi'in, salafus saleh, khalafus saleh, umat yang melaksanakan tuntunan jalan hidup beliau, yang senantiasa berusaha dan berupaya atas jalan sunnahnya. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat uzmanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Minhus Saniyah mengenai tentang ihsan, tazkiyatun nafas, pembersihan hati jiwa supaya aplikasi ibadah kita ini sampai mengenal Allahnya, merasakan lezatnya ibadah. Dengan dunia tasawuf, dengan istilahnya, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Masih di halaman 5, jeda 2 hari yang lalu kita istirahat. Wa kana Abu Abdullah, tengah-tengah 6, 7 dari bawah. Wa kana Abdullah al-Maghribi rahimahullah ta'ala yaqul, dan ada dalam kehidupan Abdullah al-Maghribi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu, beliau berkata, nasihatnya kata beliau, al-faqirul mujarradu anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadaili afdalu min haula'il muta'abbidina wa ma'ahumud dunya bal dzarratun min amalil faqir al-mujarradi afdalu min jihadari min a'mali ahli dunya. Al-faqiru, beliau memberikan nasihat bermula orang fakir. Fakir mempunyai arti definisinya orang yang senantiasa butuh kepada Allah. Itu makna sejati fakir. Tapi kalau di masyarakat fakir itu orang yang punya harta. Sebenarnya makna sejatinya fakir dalam dunia tasawuf, orang yang butuh kepada rahmat Allah, itu al-fakir. Makanya kadang khatib, penceramah, al-fakir, ya, gelar tinggi itu sebagai al-fakir. Orang yang senantiasa butuh kepada rahmat Allah itu al-fakir. Bermula seorang fakir al-mujarradu, yang ia mengosongkan hatinya anid dunia, dari kesibukan dunia, anid dunia, dari kepentingan dunia. Wa illam ya'mal syai'an, sekalipun dia tidak melakukan syai'an akan sesuatu, min a'malil fadaili,
dari amaliyah keutamaan. Afdalu itu lebih utama min haula'il muta'abbidina, daripada semua orang yang tekun ibadah. Wa ma'hum, sedangkan bersama mereka yang ahli ibadah, dunia masih kepincut dengan dunia, masih ada di hatinya kepentingan materi dunia. Dzurratun, bahkan sekecil dzurrah. Ada yang mengatakan dzurrah itu anaknya, kutunya semut. Istilahnya dzurrah itu ada juga mengatakan sebesar biji sawi, ya, dzarrah. Dzarratun, bahkan sekecil biji sawi atau sekecil semut. Min amal fakir, dari amalnya orang yang fakir, al-mujarradi, yang mengosongkan dari dunia, hatinya tidak terpaut terikat dengan dunia. Ini al-fakir mujarrad, itu termasuk istilah. Al-fakir mujarrad artinya orang yang butuh Allah, tidak ada di hati condong selain Allah. Itu. Walaupun tangannya kerjanya dunia, tapi dunia yang dipegangnya, yang disandangnya, yang dimilikinya, itu adalah perantara untuk mencapai derajat akhiratnya. Ya. Jadi fakir mujarrad adalah orang yang butuh rahmat Allah, yang tidak terpaut hatinya dengan materi, hanya Allah saja. Jadi mau ada duit, nggak ada duit, dia udah yakin Allah yang menjamin kehidupan dia. Saya ulang. Nasihatnya begini, al-fakir mujarradu, orang yang fakir hatinya kosong dari terikatan anitunya dengan materi. Ibadah sholatnya nih, wa illam ya'mal syai'an, sekalipun dia tidak melakukan syai'an akan sesuatu, min amal fadhaili, daripada amal-amal yang lebih. Afdalu itu lebih utama min haulal ta'bidin, daripada semua orang yang tekun ibadah. Wa ma'ahum, sedangkan mereka yang ahli ibadah masih adunya, hatinya terpaut dengan dunia. Ada orang yang hidupnya sederhana, terserah Allah, dia kerja juga, cuman gak ngoyo-ngoyo, hatinya selalu ingat Allah. Andaikan kerja dapat duit pun, duitnya pun untuk agama Allah, untuk sekedar kebutuhan nutupin penghidupan saja. Nah, orang yang ibadah model begini nih, orang yang hidupnya sederhana, tidak disibukkan hatinya dengan materi, itu lebih gede pahalanya. Sholatnya dia nggak banyak sholat tahajud, nggak banyak sholat duha, nggak banyak sholat sunnah. 2 rakaat subuhnya dia lebih bagus daripada ada orang yang sampai sunnah rawatibnya rajin, duhanya rajin, Al-Quran khatam, tapi hatinya masih terikat dengan kesibukan materi. Arti kesibukan materi itu sehingga tujuan akhiratnya sirna, selalu dikejar-kejar dengan hiruk pikuk tuntutan-tuntutan perbudakan materi. Walhasil orang yang sederhana ibadahnya, yang tidak sibuk dengan materi, kerjanya dagang, cuman kopi doang, berapa sih penghasilannya? Ada orang yang kerjanya kantor, kadang ketemu klien kesana kemari sibuk, dia lebih rajin ibadahnya. Yang kantornya lebih rajin ibadahnya, itu masih kalah sama orang yang hidupnya sederhana, karena punya kelebihan hatinya itu tidak tergantungan kepada materi,
Kenapa? Kan biasa sholatnya orang yang sibuk dengan materi itu minta materi terus. Dia rajin doanya supaya pengen perusahaannya lancar, kan gitu. Rata-rata rajin sholatnya supaya banyak rezekinya, rata-rata gitu. Bahkan sholatnya pun masih teringat mengenai kesibukan di luar sholatnya, ke bawah. Jadi bersyukurlah orang yang saat ini lagi dikasih kesempatan waktu lebih banyak sama Allahnya daripada sama dunianya. Bersyukur. Ya, kalau kita lihat kan kebanyakan orang-orang yang sudah pensiun kerja, ya jarang anak muda kita temuin begini ya, jarang, langka. Orang yang hatinya tidak terganggu dengan kepentingan dunia ketika ibadah lebih bagus daripada orang yang sibuk dengan dunia, hatinya terpaut walaupun dia ibadahnya banyak. Oh, itu maksudnya. Ya. Bahkan sekecil apapun amaliyah yang dikerjakan oleh orang fakir, darratun min amalil fakir al-mujarradi atau min jibali. Sekecil darah perbuatan amaliyah al-fakir yang dilakukan oleh orang fakir al-mujarradi yang kosong dari sibuknya materi hatinya, afdalu itu lebih utama min jibal daripada gunung-gunung min amal ahli dunia berupa amaliyah orang yang masih mencintai dunia. Ya Allah, ya. Orang fakir bacaan cuma selembar doang nih. Orang yang sibuk, walaupun di kantornya dia baca Quran, dia masjidnya rajin dan sebagainya rajin, ya. Itu kalah sama orang yang hatinya udah tidak terpaut lagi dengan kesibukan dunia. Artinya begini, dunia itu darul jaza, tempatnya cobaan. Jadi orang dikasih senang banyak duit itu cobaan, bukan kenikmatan. Banyak orang dikasih ujian kesenangan itu jarang lulus. Allahnya malah jauh. Ketika dikasih hidup jatuh sederhana apa adanya, dia lulus malah. Pendekatan dengan Allahnya sering, banyak, bagus. Nah ini udah terjadi realita. Artinya orang yang tidak benar-benar dikasih posisi kesibukan sama dunianya, itu adalah kasih sayang Allah, itu adalah derajat. Jadi kan jangan dibalik. Gua lagi gak ada kerjaan nih, ngeluh, bla bla bla. Orang lagi gak ada kesibukan kerjaan, biasa dikasih waktu banyak untuk Allahnya. Akhirnya dia sempat sholat tahajud, sempat baca Quran, bisa lebih banyak lagi, jamaahnya lebih rajin. Coba orang yang kerja, nggak usah bab-bab yang lain, bab perjamaah aja telat terus. Yuk realita kita tanya di masyarakat, orang yang kerja-kerja itu. Ya Allah, ini pandangan lebih baik mana orang yang banyak duitnya, sibuk sama Allah pun dicampur dengan sibuk dunianya, dibanding orang yang duitnya sederhana, katakanlah pas-pasan, dia pun sibuk sama Allah ibadah. Untuk konsentrasi fokus ke Allah menang mana? Coba. Ketika dia menghadap Allah lebih fokus khusyuk mana? Sholatnya orang yang banyak duit, Allahu Akbar, kadang-kadang dia mikirin hal-hal bahwa duit gue belum gue sedekahin, walaupun niatnya belum gue sedekahin, kok lagi sholat ngadep Allah masih ada pikiran hal itu, walaupun memang itu wajar dan baik. Tapi kalau orang lagi dikasih pas-pasan, boro-boro mikirin motor, bayar motor, orang kok kagak ngambil motor, enak ya paling motor kagak ngambil, rumah kagak ngambil, lebih enak daripada anak muda yang punya kerjaan gaji tetap tapi masih ngangsur, gelisah ibadahnya. Ya Allah, udah mau tanggalnya lagi kan gitu. Jadi sholat mikirin tanggalnya.
Nah ini udah realita. Maka bersyukur ketika kita dikasih posisi hidup sederhana. Wa kana Sayyidi Abdul Mawahib, dan ada siapa Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Abdul Mawahib itu Imam Asy-Syadzili samanya. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yang beliau berkata, memberikan nasihat, al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya syughlu qalbin wa ta'bu jawariha. Kata beliau, seorang tokoh wali yang sudah kita sampaikan biografisnya singkat yang kemarin, wali, ini nasihat wali. Yang perlu dia berkata, al-ibadatu, bermula ibadah, ma'a mahabbatid dunya, yang disertai dengan kecintaan terhadap materi. Syughlu qalbin, itu bisa menyibukkan hati. Wa ta'abu jawariha, dan melelahkan ia ibadah mahabbat dunia jawariha akan seluruh anggota tubuh. Fahia, maka bermula ibadah yang disertai dunia itu, fahia balik domir rujuknya kepada al-ibadatu mahabbat dunia. Fahia, maka bermula al-ibadatu mahabbat dunia, wa in kasrat, meskipun kelihatan banyak, qalilatun, sejatinya itu sedikit. Qalilatun, sejatinya itu sedikit. Wa innama hiya, dan hanya saja hiya ibadah yang disertai dengan kesukaan terhadap materi, fi kathiratun, itu banyak, fi wahmin, di dalam prasangkaan sohibiha, sang pemiliknya. Ini koma dulu ya, mafhumnya gini. Kata beliau, ibadahnya orang yang masih disibukin suka ngejar sama materi, itu capek hatinya, hati capek. Targetnya pengen sebelum lebaran nih 10 juta targetnya. Bisa pulang kampung nyenengin orang tua, contoh. Pas di pertengahan baru ada budget 3 juta. Pas dibuka catatan hutang piutang, masih belum ketutup, masih belum. Hatinya capek gak kayak gitu? Udah kerja yang dicari, hilang begitu saja. Ya Allah, yang ada artinya ngeluh mulu. Syughlu qalbin, dan dia pun wa ta'abu jawariha, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, 8 jam ditambah lagi sampingan, cari sana cari sini untuk nutupin. Kadang-kadang ada yang bahkan kali lubang tutup lubang, udah ketutup kali lubang lagi. Uang gak berkah tuh, hati-hati. Orang kalau terlilit dengan hutang riba, itu gak, udah ketutup, nutupinnya sama hal-hal riba juga, itu malah nambah masalah. Kerja 8 jam sudah, akhirnya dia malam nambah lembur. Katakan cari sampingan, capek, dapatnya nggak seberapa. Ngejar dunia itu begitu, sampai-sampai dalam sebuah hadis begini dikatakan, ya penting banget nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, pandanglah orang yang ada di bawahmu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kau melihat orang yang ada di atasmu. Kalau bicara dunia, jangan mandang orang yang banyak duitnya, capek, ya capek. Maka kalau melihat dunia, pandanglah orang yang di bawahmu. Alhamdulillah masih ada motor walaupun jelek daripada dia. Motor bagus tapi nunggak bulan, kan gitu. Alhamdulillah masih punya sepeda, masih bisa goes.
olahraga fisik, daripada tetangga jalan kaki ke pasar, kan gitu. Kalau melihat dunia ke bawah, tetangga beli mobil, mobilnya yang baru keluar lagi, naik cruiser lagi, karena mobil tetangga baru beli, harus lebih lagi. Jangan, yang nggak kesampaian. Motor udah ada, entah nggak ada syukurnya, entah nggak melihat mengukur kemampuan. Fahuwa ajdaru alla yazdaru ni'matallah alaikum, maka ia layaklah Allah tazdaru nikmatallah, untuk agar janganlah kalian tidak menghormati nikmat Allah, akan kenikmatan Allah alaikum atas kalian semua. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang dikasih posisinya lagi sederhana, nggak nganggur, yang penting ada penghasilan lah. Nganggur juga, yang penting ada kesana kemari lah kegiatannya lah. Ya. Daripada orang yang ngejar target, nggak nyampe, hati kesel, badan udah capek, hatinya juga capek, ibadah keting, sholat tarawih kagak, isya jebol, puasanya nggak tahu deh bener apa enggak itu. Iya, apalagi bulan Ramadan. Ya udah wayang pertengahan begini, orang pikirannya udah matematika tuh. Ibadah udah gak fokus lagi, matematika orang rumah, ya pengeluaran dapurnya, ya pakaiannya, ya macam-macamnya, ya pulang kampungnya. Ada juga yang alhamdulillah ketutup semua, habis lebaran nyengir dia. Mau lebaran paksain diri, ngutang sana ngutang sini, jual sana jual sini, capek-capek dia tawarin barang sana sini, pakai sholatnya ditinggalin, pakai isya tinggalin, ngaji tinggal sholat, nggak penting, nggak butuh Allah. Kau kejar yang namanya nikmat, tapi kau lupa sang pemberi nikmat. Berapa banyak orang kerja nyari duit, tapi lupa sang pemberi rizkinya. Dikasih oleh Allah kesehatan badan, bisa bergerak menghasilkan, lupa yang ngasih itu. Sampai sholat ditinggalin, ngaji ditinggalin, baca Quran diabaikan. Kebaikan sedekah, harusnya mah mikiran zakat, kalau emang ada lebih itu kayak yang dipikirin dulu, ini mah baju kan banyak begitu. Udah capek, naudzubillah. Orang yang di ibadahnya masih mengejar materi, bikin pegel hati, bikin capek badan, walaupun banyak, sejatinya sedikit. Walaupun dia merasa banyak, wahya katsiratun fi wahmin sahibiha. Dia merasa udah sholat tarawih, sholat isya udah bayar juga rezeki, alhamdulillah. Walaupun semuanya dia lihat, persangkanya dia tuh udah semua. 5 waktu gak jebol, puasa ikut, alhamdulillah bisa bantu orang yang buka puasa, nolong, ngasih orang, bla 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 bla. Walaupun semuanya dia merasa udah banyak amalnya, tapi sejatinya orang itu sedikit amaliyahnya. Ya, artinya gini, ada orang yang dikasih badan sehat, ketika sholat 4 rakaat sholat isya menghadap Allah karena badan sehat, masya Allah. Tetapi masa kekhusyuan hati menghadap Allah belum tentu. Yang kasih yang badan sehat itu khusyuk. Bahkan malah orang yang dikasih fisiknya mungkin kekurangan, ada uzur syar'i, sholatnya duduk, atau mungkin dia punya penyakit yang lainnya, udah usia lanjut atau komplikasi, tapi mau sholat, walaupun dilihat sama orang sholatnya gak sempurna karena fisiknya begitu, tapi ternyata rasa lezatnya ibadah lebih dapat orang yang sakit sholat itu di bawah sholat daripada orang yang sehat dan normal. Seperti itu. Merasalah orang ini ketika masih ada kesibukan materi, makanya kalau udah sholat, udah baca Quran, itu bawa matematika dunia taruh di laci dulu, kunci nonaktifan, taruh gadget. Sholat apa aja, walaupun sholat sunnah,
Udah pokoknya yang nama kesibukan matematika yang di otak, di akal nih, itu disimpan, dinonaktifkan. Karena ini yang lagi dibuka interaksi kita kepada Allah, lagi dicas, legasi oleh Allah merasakan lezatnya ibadah tuh ini. Yang di dalam dulu kudu tenang. Kalau udah tenang enak teringsi ngendaliinnya. Ya. Tiba-tiba nggak butuh ada jalan keluar. Tiba-tiba untuk pakaian, untuk makanan, uang dapur sampai utang ketutup, ada jalannya. Kenapa? Udah dikasih tenang dulu batinnya sama Allah. Dari mana usaha tenang batinnya itu? Dari sholat yang khusyuk itu, dari ngaji yang khusyuk itu, baca Quran yang mantep itu. Itu semua Allah yang jamin, Allah yang gerakin. Ya, hal-hal yang kaitan dengan materi Allah cukupkan kebutuhan itu. Wahya dan ibadah yang disertai masih mengejar materi, karena ibadah orang di dunia itu tujuannya akhirat, ya. Suratun itu ibarat patung bila rohin tanpa ada nyawa. Patung gak ada nyawa, bisa gerak kagak? Sama orang yang sholat, orang yang mati, orang yang lagi memenuhi hak-hak Allah, kalau nggak hadir kekhusyuan, ketenangan batin dalam ibadahnya, ibarat patung tanpa nyawa. Banyaklah akhir ini manusia fisiknya berjalan, sejatinya mayat. Dari mayat hidup, fisiknya hidup, hatinya mati, tertutup dari rahmat Allah. Lezatnya sholat tarawih, lezatnya baca Quran, nikmatnya sholat berjamaah, lezatnya ketika kita lagi interaksi sosial mengenai tentang syiar di masyarakat, itu nggak ada, kepentingan di situ nggak ada. Akhir zaman emang udah waktunya rata-rata lu buang-buang nafsi-nafsi. Udahlah, apalagi udah banyak tanda-tanda. Ini udah mulai ada siap-siap tuh perang dunia ketiga. Ya Allah, mau mikir apa lagi sih? Andaikan Indonesia itu ya keincer saham orang luar, Amerika ngincer Indonesia, perang merebutin yang ada di Indonesia, Amerika, Cina dan sebagainya. Itu Indonesia tuh tilang minyaknya di mana-mana. Titik tilang minyak aja di bom pakai nuklir, wow, meledak semua. Lihat aja paralon udah kemana-mana. Ya, paralon gede. Ada titik paralon terbesar Pertamina di tengah laut, ada di Sulawesi. Di Cirebon ada. Dihantam aja dari atas pakai nuklir. Itu ngembet. Ular sampai paralon meledak kemana bisa aja. Gak mikir, ini udah akhirnya kok ibadah masih belum fokus juga loh. Ya udahlah, sesuai kebutuhan aja sih, jangan moyong-moyong, toh cukup lah. Wasbahul khaliyati ghairi haliyatin, dan ibarat tubuh khaliyatun yang sangat sepi, gairul haliyatin yang sama sekali kosong. Ibarat bahasa orang yang ibadah masih ngejar dunia itu hamba rasanya. Ini akhirnya ini kita punya untuk kaca diri ya, bagus untuk barometer kita ditahui sejauh mana ibadah kita kayaknya rasanya. Kayaknya kita sholat tuh mau buru-buru cepet-cepet, ada ngerasain nikmatnya nggak sama Allah. Kadang puasa juga udah hambar akhir zaman, udah hambar puasanya. Udah kesini liatin aja masjid sepi, ya. Syiar-syiar Islam nggak kayak puasa zaman dulu ya. Di masjid suara-suara syiar Islam, masya Allah. Jangankan ngaji, sholat aja, karena ngaji di atas sholat. Orang ngedolin sholat, ngaji ditinggalin, gimana sholat kagak tahu ilmu? Kan begitu. Sholat ruhnya itu ada di ngaji. Orang kalau sering ngaji dikasih rahmat Allah, hatinya itu terbuka. Maka untuk modal energi ini untuk sholat dia sunnah di rumah, untuk sholat berjamaahnya hadir, khusyuknya dapat, dia baca Quran. Itu dari mana? Rahmat Allah yang Allah turunkan ketika kita memakmurkan masjid. Salah satunya kita tuh sering hadir pengajian, apalagi dalam hadis itu siapa yang melangkahkan kakinya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kata bahwa lahu
bikulli qaddamin ibadatu sanah. Siapa yang pada bulan suci Ramadan hadir di majelis ilmu, satu langkahnya dari rumah, satu langkah ibadah, satu langkah itu 1 tahun ibadah, 2 tahun ibadah, 3 tahun ibadah. Pernah kita 1 tahun ibadah sunnah nggak terkontrolasi dengan riya? Nah, kita punya celengan besar, dahsyat. Hadirin muslimin dzakir rahimakumullah, maka bersyukurlah seorang yang saat ini lagi disibukkan hatinya dengan Allah, sementara khalayak ramai melupakan Allah, malah mengejar yang lain. Bisa jadi dunia yang dikejar-kejar itu jatuhnya kepada syubhat, bahkan sampai terjerumus kepada yang haram. Makanya orang sekarang makannya udah nggak halal lagi, udah banyak yang haram, bahkan syubhat, ibadahnya tuh gak efek. Yang kita pahami di situ, semakin kita lezat ketemu Allahnya, merasakan ibadahnya, semakin waspada, mawas diri kepada apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Bisa jadi akhir zaman nggak peduli, banyak uang riba yang dimakan, jadi ibadahnya ketutup lezatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Walihada taruh katsir min arbabid dunya. Oleh sebab itu taruh, kamu melihat katsiran, banyak sekali, min arbabid dunya, dari yang diliputi kebendaan, dari hal-hal yang diliputi materi. Ya sumuna, mereka puasa, katsiran, banyak puasanya. Wa yusallu, dan mereka sholat katsir, dengan banyak sholat sunnahnya, bahkan gak pernah telat. Wa yahjuna, dan mereka haji, udah haji katsirun, dengan kali berulang-ulang kali, umrah juga ditambah. Tapi walaysa lahum, namun tidak ada lahum bagi mereka nurul zuhadi, akan nurul zuhadi, akan cahaya zuhud, wala halawatil ibadati, dan tidak mendapati manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Berapa banyak akhir zaman dia puasa, dia tukang sholat, bahkan haji, bahkan plus umrohnya, tapi nur zuhudnya nggak ada. Selalu yang dikejar tujuannya materi, nggak habis-habis. Walhasil kapan lagi waktu untuk Allah? Kalau emang ada materi yang diuji sama Allah ada di kita, barometernya gini, ini sibuk materi kita, kerjanya nilai akhir dunia, ntar bisa terjawab. Ketika kita kerja menghasilkan, kita ini lagi kerja, tiba-tiba bisa ninggalin jauh dari Allah, ninggalin hak-hak Allah, ngeremehin sholat, ini ketahuan berarti dunianya, udah kenyantol ke hati berarti, gitu loh. Nggak bisa, gara-gara sebab itulah nur zuhudnya dihilangkan. Ketika ibadah nggak ada rasa lezatnya, nggak ada hadir ketenangan batin. Masya Allah. Untuk bulan puasa rahmat Allah luas di hari di 10 malam pertama. Semua saking dasar rahmat Allah, dapat petunjuk hidayah sampai ke masjid yang nggak biasa ke masjid. Tapi pas 10 malam terakhir selesai, 10 malam pertama selesai, malam 11, 12, 13 udah mulai itu balik lagi tuh sama kesibukan nafsunya, keinginannya, ngebuburin kesana kemari, hiburan, bawa anak bawa istri, tapi ditinggalin sholatnya. Ya Allah, diremehin, digampangin banyak. Wa haqiqatu zuhdi, dan sejatinya zuhud, dan hakikatnya zuhud fitunya dalam kehidupan dunia, huwa ialah tarkul maili, itu meninggalkan kecondongan hati, ilaiha, kepada dunia, bil mahabbati, dengan kecintaan, dengan kecintaannya. Hakikat zuhud itu meninggalkan kecondongan hati kita terikat, terpaut dengan materi, jangan sampai terlalu cinta, bil mahabbati, terlalu cinta. Maka saya buat definisi apa sih makna zuhud. Kita nih sering di masjid zuhud nih. Nah, masjidnya zuhud nih. Ya. Makna zuhud itu tarkul malan yahtaju ilaihi minad dunya.
meninggalkan harta yahtaju ilaihi yang mencukupi kepadanya minat dunia daripada materi. Wa kana halal apabila hati itu halal. Walhasil yang disebut zuhud adalah merasa cukup kebutuhan dunianya, tidak meninggalkan hak-hak Allah. Itu zuhud. Dunia nggak ada habisnya, ya. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah kedatangan, dikasih solusi malah dia ngeyel. Kata Rasulullah sampai ngomong gini, laisal ginaan kasil aum. Yang dikatakan orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak materi fasilitasnya, sahamnya di mana-mana. Walakin al-ghina ghina nafs. Riwayat Imam Ahmad. Ini Rasulullah ngomong. Adapun yang dimaksud dengan orang kaya itu, kekayaan itu adalah orang yang bisa menghadirkan hatinya tenang walaupun dia sibuk dengan hartanya. Jadi orang kaya itu orang yang punya jiwanya tenang. Ada duit tenang, nggak bisa. Nggak ada duit tenang, dia malah tambah ibadah. Nggak ngoyo-ngoyo. Kenapa? Mudah banyak terjadi zaman dulu bahwa harta itu adalah fitnah. Fitnah yang paling dasar adalah harta. Fitnah yang paling besar adalah wanita. Fitnah yang menjerumuskan dirinya adalah terbujuk dengan hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga Rasul bersabda, afdhalul jihad, seutama jihad ayu jahadar rajul, yaitu memeranginya seseorang nafsu akan diri wa hawahu dan keinginannya. Mau lebaran keinginannya apa? Banyak kan? Keinginan kita pengen nyenangin anak istri, kalau bisa lebaran kita kapelan bajunya, kapel berapa misalkan, target baju kapelan nih sekeluarga sekitar 2.500.000. Kan udah mikir tuh, 2.500.000 angkanya. Terus pulang kampung tadi 5 juta megang. Terus ditagih utang nih, sebelum lebaran harus lunas. Ini banyak ini. Iya. Udah banyak tuh keinginan-keinginan yang terbesit dalam hati, sehingga sampai kepikiran kita jadi beban. Ibadah akhirnya nggak fokus gara-gara itu. Perangi itu. Jangan yang barangin gampang utang. Pertama, perangin utang. Ya kalau kita punya media sosial biasanya ujian paling berat itu Shopee, Tokped ya. Uang kagak ada, main pencet-pencet dimasukin keranjang aja. Keranjang keperluan dibelinya mah kagak. Itu tuh nafsu sebenarnya. Iya gitu. Baju mah udah ada, itu pun belum dipakai untuk lebaran, ketinggalan sampai kepengen tuh. Kepengen ini, kepengen itu, bener. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin-inginku banyak begini begitu, banyak inginan. Ketika seorang bisa memerangi keinginan itu hebat. Dia akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana tuntutan keinginan. Kehendak Tuhan, cukup kebutuhanmu sudah hari ini. Kau udah punya baju, jangan bela-belain utang. Kau udah punya motor, jangan bela-belain utang. Sampai mobil. Kau udah punya rumah walaupun sementara kontrak, jangan bela-belain rumah. Udah ukur kemampuan kita. Karena kemampuan kita nggak sanggup, jangan bela-belain. Yang pertama, jihad paling besar di akhir zaman, jangan sampai terjerat sama hutang, dihutang. Dan itu aja, itu jihad itu. Kenapa? Beban itu. Itu malah kalah kita menafsu keinginan. Nutup ini, nutup apa ini. Akhirnya sibuk untuk nutupin sholat tarawih kalau sholat isya enggak. Bulan maghrib boro-boro itu juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahumma antas salam, lantas jalan, nggak ada wirid istighfarnya. Ya Allah, bahaya di akhir zaman itu udah banyak kejadian. Orang kalau sudah punya uang 100.000 pengen punya uang 100 juta. Uang udah punya 100 juta pengen punya 1 M. Orang kalau udah punya motor pengen punya mobil, udah punya mobil terus. Itu gambaran dunia, nggak ada. Seperti ngejar bayangan, tahu ngejar bayangan ya? Nggak akan ketangkap nanti dia.
Seperti itulah orang yang capek dibuat dengan kecintaan terlalu kepada materi, maka akan dampak besar kepada nilai ibadahnya, lezatnya kepada Allah dalam hal penghambaan itu sudah sirna hilang, nggak bisa dirasakan. Naudzubillah, itu musibah terbesar sehingga iman itu kan tipis. La bikhurul yadi, yang dimaksud dengan terlalu cinta dengan dunia, zuhud di dunia itu apa? La bikhurul yadi, bukan dengan mengosongkan tangan minat dunia, daripada dunia. Ada minahi, sebab tidak adanya larangan asyari'i yang disyariatkan Islam, anil tijarati, daripada dagang, wa an amalil hirafi, dan daripada amal perbuatan yang mendirikan perusahaan. Jadi yang disebut orang zuhud di dunia bukan berarti kita nggak boleh punya kerjaan, enggak. Bukan kalau kita nggak sibuk di perusahaan, enggak. Orang punya kerjaan, punya perusahaan, itu nggak ngepek, itu nggak dilarang sama agama. Justru kita harus kerja. Cuma jangan sampai kesibukan kerjaanmu tuh sampai melupakan kewajibanmu kepada yang paling wajib kepada Allah, sholat. Jangan sampai bacaan Quranmu sampai kagak gara-gara cari duit, target. Jangan sampai silaturahimmu, kumpul dudukmu untuk yang baik-baik sampai sitah karena sibuk sendiri-sendiri nyari duit, lupa sama ada yang hak-hak tetangga, hak-hak saudara. Hal-hal yang kaitannya dengan hubbud dunia untuk wajib kita zuhudin, bukan berarti nggak boleh kita kosong dari kerjaan, bukan berarti kita nggak boleh masuk perusahaan. Itu harus. Jangan sampai kita ini tergiur akhirnya meninggalkan hak-hak Allah. Itu yang dimaksud wala qaila bidzalika wa ilma daraji jumhur as-sawatabin wallahu a'lam bis-shawab. Itu mulai 9:30. Ya, ini terlalu tinggi bahasanya, emang bahasa zihad, bahasa zuhud. Walhasil keutamaan zuhud itu penting. Dan kesimpulan pertemuan pada hari ini mengenai tentang zuhud. Ya, zuhud itu wajib di atas wajib. Karena ibadah kita kalau nggak disertai dengan zuhud itu hampa. Ya, sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasul gini, orang ini datang ke Rasul, ja'arojul ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, dia bertanya menghadap Nabi. Seraya pertanyaannya, Dillani ala amali idza alamtuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasul, tolong berikan saya ijazahan amalan apabila aku lakukan Allah cinta, semua orang cinta. Berikan saya amalan ijazahan supaya Allah cinta, semua makhluk cinta kepadaku. Apa jawaban Rasul? Faqal izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kau dalam kehidupan dunia ini. Sesibuk-sibuknya dunia, tujuannya tetap akhirat. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan ketika kau kumpul bersama masyarakat manusia lain, munculkan sifat zuhud juga. Bagaimana sifat zuhud ketika kita bermasyarakat? Jangan tergiur di antara lagi viralnya orang tergiur dengan hal-hal yang kaitan dengan nafsu. Lagi viralnya orang mainnya ke mall nih, udah biarkan dia mau punya uang, lu mah kagak, ngapain ikut-ikutan gitu kan. Lah lagi banyak viralnya orang punya motor begini kan sekarang begitu. Lagi viralnya kue ini kejar kue ini, ngantrinya sampai 3, 4, 5 jam. Asar berjamaah, azan dia mengantri. Ada begitu. Mana zuhudmu? Ketika kita lagi zuhud di hadapan Allah, jangan sampai kesibukan dunia kita malah tujuannya berbelok bukan akhirat. Kesibukan ketika kumpul bersama orang supaya orang itu tambah suka, cinta, senang sama kita, maka jaga sikap zuhudmu, jangan rakus. Kalau bukan hakmu ngapain kau makan? Kalau bukan hakmu ngapain kau ambil? Kalau bukan bagianmu ngapain kau sibuk di situ? Wallahu a'lam. Itu saja kata Rasul, kunci orang itu pengen dicintai Allah dan dicintai makhluk lainnya, munculkanlah sifat zuhud kepada Allah dalam kesibukan apapun, dan
sikap zuhud di hadapan masyarakat, tidak ikut-ikutan rakus memenuhi nafsu ujub dan tuntutannya. Ibnu Majah hasanun, hadisnya sangat hasan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.